Bali dulu kali ya. Bener. Oke, nih kita ke Bali nih, kita lihat-lihat kainnya cerita Bali. dia soal Bali ya, ada apa aja wastra yang di Bali, bener-bener ini lucu, warna-warni banget. Kita mulai dari sini ya. Boleh. Ada apa nih kamu Oke. nih? Mungkin aku cerita dulu ya, kalau secara umum teman-teman. Jadi di Bali sendiri kita tahu kan banyak daerah ya, dan masing-masing daerah di Bali itu sebetulnya juga semuanya itu kaya dengan songket maupun endeknya ya. Kalau di Bali kan betul. songket maupun endeknya, dan juga ada gringsing ya gitu. Nah itu masing-masing daerah itu punya ciri khas motif-motifnya sendiri Masing-masing gitu ya. Dan kalau kita bicara wastra, artinya asli buatan tangan, jangan salah ya teman-teman. Jadi yang memang benar-benar tekniknya disongket. Karena kadang-kadang di Bali itu banyak juga yang bilangnya tenun, tapi itu sebetulnya dibordir dengan mesin. Betul. Jadi teman-teman juga harus bisa membedakan mana yang memang benar-benar itu tekniknya disongket dan itu hanya dibordir. Nah, oke. Kalau bicara Bali tadi ya, masing-masing daerah itu kan juga punya motifnya sendiri. Nah, ini salah satunya adalah songket Bali. Hafsa. Songket Bali ini, yang ini motif-motif ini gila cantik banget. Cantik banget. Ini adalah dari Klungkung dan Gianyar. Gitu. Nah, jadi Klungkung dan Gianyar juga punya ciri khas motifnya masing-masing. Ini kalau udah bahas ceritanya, maknanya masing-masing lama nanti gitu ya. Tapi intinya semuanya itu punya. Tapi kalau kita ngelihat Bali itu pasti nggak jauh-jauh dari cerita soal keindahan gitu ya, kecantikan, kekayaan alam, lalu kemudian juga motif-motif floranya gitu ya. Wayang kadang-kadang ini sangat terlihat sih dari motif-motifnya. kelihatan sekali gitu ya. Nah, jadi itu yang bunga-bunga dan seperti itu. Nah, itu adalah yang juga menjadi ciri khas. Nah, ini adalah songket di Klungkung dan Gianyar. Nah, kemudian mungkin teman-teman juga tahu bahwa ini satu-satunya di dunia itu sebenarnya cuma ada 3 negara yang bisa memproduksi atau membuat tenun dengan teknik double ikat. Jadi mungkin India, Jepang, dan di Indonesia itu cuma ada di Tenganan Bali, Betul. Karangasem Bali. Nah itu adalah tenunnya adalah tenun gringsing. Nah ini ada ya. Nah jadi kalau kita bicara tenun gringsing ya, ini adalah tekniknya double ikat. Kalau bicara double ikat, kalau rata-rata teman-teman kan familiar dengan tenun-tenun ikat ya, baik itu dengan alat tradisional maupun ATBM gitu. Nah, kalau ini prosesnya rumit ya, tadi mungkin sebagian besar teman-teman sudah tahu. Jadi pemotifannya itu sendiri itu memang sudah dari benangnya, teman-teman ya, dari benangnya itu sudah dimotif, kemudian dia nanti ditenun vertikal horizontal seperti itu. Bayangkan hitungan matematikanya dan kehebatan untuk menyatukan benang yang sudah dimotif dan akhirnya bisa menjadi bayangin. Motif seindah ini, seindah ini. Dan bikinnya paling cepat berapa lama, Bri? Kalau yang kecil 2 tahun. Yang kecil aja 2 tahun. Seperti apa, Bri? Yang ini. Hafsa untuk ukuran selendang flebar ini aja butuh 2 tahun. Bayangkan yang memang sudah ukurannya pasmina atau kemudian kain-kain besar. Ini luar biasa ya. Dan kalau bicara tenun gringsing, ini motif-motifnya bener-bener unik ya. Beli bisa cerita sedikit nggak ya kalau gringsing ini yang menjadi motif ya, dari khasnya? Biasanya sih kita dari motifnya itu, kalau kita di Bali kan ini tapak dare namanya. Tapak dare. Biasanya itu kalau tapak dare di Indonesia kan itu simbol keseimbangan, dia positif, tanda tambah. Baik. Jadi 4 mata arah. Oke. Jadi dilihat dari manapun desainnya tetap sama. Dari kata gringsing itu kan gering itu sakit. Sementara sing itu tidak. Iya. Jadi tidak sakit. Nah, ini juga betul teman-teman, tadi juga saya lupa menyampaikan. Jadi tenun gringsing itu juga salah satu tenun yang pastinya kan selain punya makna nantinya dari motifnya juga dipercaya itu bisa membantu menyembuhkan. Gitu ya. Tapi tidak semata-mata kalau memakai itu langsung tidak sakit. Cuma ada nilainya. Gitu. Betul gitu. Jadi harapannya ini doa sih beli ya, kalau doa kita biar menjaga keseimbangan, pasti kita dijauhkan dari mara bahaya. Seperti itu sih pesannya. Jadi bukan pakai ini langsung sembuh ya, tapi gitu. Kita percaya bahwa tenun ini bisa memberikan doa agar terjadi kesembuhan pada yang sakit. Benar ya, Bri? Jika kita menjaga keseimbangan itu sendiri. Sesuai sama pemaknaan motif-motifnya. Kalau di Bali kan kita warna tridatu juga kepercayaannya. Brahma Wisnu Siwa. Lahir, hidup, mati. Kayak gitu sih. Itu adalah jadi ya.
Kalau kita jaga keseimbangannya itu, yakin kita tidak akan sakit. Itu sih maknanya. Beli, aku tadi tertarik dengan satu ini luar biasa. Duh teman-teman. Ini berarti maknanya sama ya? Iya, semua Ini- rata-rata ini- filosofinya seperti itu. Cuma Tadi Baik. Beli ini motifnya apa namanya? Ini motif wayang kebo kan. Namanya wayang kebo. Tapi intinya adalah secara makna selalu bercerita hal yang sama tentang keseimbangan. Dan harapannya dengan keseimbangan hidup itu kita dijauhkan dari semua sakit dan mara bahaya seperti itu ya. Itulah kenapa tenun gingsing dipercaya bisa menyembuhkan penyakit. Maksudnya begitu ya teman-teman Iya, ya. betul. Jadi doanya ya Hafsa ya, yang kita percaya maknanya dari Kain itu pesan yang ingin disampaikan dari motif-motif yang luar biasa ini. Aduh, oke. Nah, tadi ada songket dari Kelungkung dan Gianyar. Nah, Jembrana di Bali motifnya aja ya, teman-teman yang berbeda. Songket yang pastinya tadi saya bilang juga motifnya aja ya teman-teman yang berbeda-beda. Nah, di Jembrana ini juga banyak motif-motif yang rata-rata terinspirasi itu pasti dari kekayaan alam di Jembrana, dari bunga, dari kemudian satwanya juga kayak bulung jalak ya. Galak di endeknya biasanya. Di endeknya, lalu kemudian juga motif-motifnya juga semua menceritakan keindahan, kecantikan, bunga-bunga dan lain sebagainya. Nah ini juga ya, di Jembrana juga ada songket-songket yang warnanya alam gitu ya. Ini luar biasa sekali. Harus mampir di boothnya Bali ya, karena semua wastra di Bali ini luar biasa. Cantik-cantik. Ini saya naksir lihat yang di pinggir-pinggir ini loh. Aduh, Aduh, luar biasa. Ada diskon teman-teman, jadi harus mampir nih ke Buta Bali. Nah, Bali juga yang paling populer adalah endek Bali gitu. Nah, di endek itu juga motifnya beraneka ragam tergantung dari daerahnya, bener ya. Jadi masing-masing daerah, Jembrana, Kelungkung, Gianyar, Bangli dan mungkin lain sebagainya itu juga punya beberapa ikon ya, simbol-simbol yang memang dari leluhur atau kebiasaan sehari-hari masyarakatnya, apapun simbol-simbol yang dipercaya oleh masyarakatnya. Gitu. Nah, ini adalah beberapa motif-motif endek Bali. Ya. Nah, bahkan ini beberapa motif ini juga seperti di batik ya. Jadi seperti di batik dikasih kayak ini kayak Prada ya istilahnya, iya. Jadi ini juga dengan canting ya teman-teman membuat Pradanya, iya. Seperti kita membatik. Batik betul. Iya. Nah, selain endek juga ada rangrang. Rangrang ini juga cukup populer di Bali ya. Simple motifnya, tapi juga macam-macam, ada yang warna alam juga warna-warna kimia. Nah, aku tadi tertarik ini. Bisa cerita nggak ini gimana? Coba ini kalau teman-teman lihat sekilas, ini seperti apa ya Hafsa? Kayak lurik mungkin ya? Iya, betul. Soalnya kayak lurik yang garisnya memang kecil-kecil, tapi ini teman-teman adalah dari sisa-sisa benang yang kusut. Sisa-sisa benang yang kusut, kemudian dijalin lagi dan akhirnya diolah kembali dan bisa menjadi satu tenun yang cantik. Dan uniknya Hafsa ini warna-warnanya Iya, justru jadi betul. Karakter tersendiri gitu. ya, punya Kalau kita tahu biasanya kain perca ya, ini benang perca mungkin. benang kecil-kecil lalu Benang. kemudian bisa ditenun. Ini Betul, luar betul. biasa. Ini proses untuk misahin benang-benangnya yang kusut lalu kemudian ditariknya satu-satu aja udah luar biasa ya. Iya. Kemudian ini harus butuh Kesabaran, ketelatenan, iya. ketelatenan. Gitu. Jadi sebetulnya di balik cantiknya wastra itu yang juga perlu kita tahu, kenapa kok jalan-jalan seperti ini kalau ada pameran ketemu sama teman-teman pengrajin juga langsung dari daerahnya, biar kita tuh juga memahami prosesnya gitu. Iya, Nggak cuma perjuangannya. sekedar perjuangannya, nggak sekedar cantik sebetulnya dilihat, oh itu cantik banget, aduh warnanya lucu gitu. Enggak, tapi bagaimana kadang yang terlihat mewah, simple atau apapun itu sebetulnya jauh lebih besar makna proses perjuangan dalam membuatnya, Historinya juga. history di baliknya gitu, selain cuman hanya mungkin di permukaan sebatas keindahannya sajanya. Justru seperti ini gitu, sederhana, tapi kalau yang nggak tahu bagaimana prosesnya kan
mereka oh iya itu cuma simpel aja gitu, lurus-lurus aja, padahal ternyata prosesnya cukup rumit ya. Betul. Luar biasa. Ini inspirasinya dari serat pohon kelapa. Makanya itu kayak berserat-serat pohon kelapa. Oh begitu. Tuh, warnanya juga macam-macam. Yang ini juga dari benang kusut. Yang ini ya, cuman kita tambahkan pakan untuk motifnya lagi. Oh, Ya, ini motifnya gitu. berarti dengan ikat ATBM atau di Iya, ikat ATBM. ikat ATBM juga ya. Nah, jadi ini benang yang kusut-kusut, banyak warna jadinya. Ini banyak benang, banyak. Nah, jadi benangnya kan banyak tenun-tenun, banyak jenis motif tenun yang kemarin benangnya kusut-kusut. Jadi kita jadikan satu, kemudian kita tambahkan benang yang ada motifnya lagi. Begitu. Iya, jadi prosesnya berlayer juga ya, Iya. teman-teman. Ya, dan ini juga dengan ikat ATBM-nya ya. ATBM. Baik kalau Makanya ini luar biasanya Bali Iya, tuh luar gitu, biasa, betul, Hamsa. betul, Jadi hampir bahkan mungkin Bali itu yang paling lengkap dari sisi teknik karena ada gringsing. Iya. Gringsing itu yang double ikat itu cuma Bali yang punya. Ini juga ada tenun airbrush. Tenun airbrush. Iya. Jadi ini prosesnya itu menggunakan kompresor untuk membuat motifnya. Ini yang sudah kontemporer tadi. Ini sudah Hamsa. kontemporer ya. Jadi secara teknik itu sudah jauh lebih modern dan cepat secara pembuatan. Jadi tidak perlu pakai alat tenun ATBM lagi. Tetap perlu ya. Cuman pada saat menggambar benangnya yang biasanya diikat dengan tali, Oh. ini digambar dengan Oke. kompresor. Jadi ini basicnya tetap tenun ikat, namun motifnya itu digambar dengan seperti di Iya. ciprat seperti Iya. di seperti itulah. Itu kayak kamu lagi apa tuh? Paintbrush gitu ya. Paintbrush. Tapi basic motifnya tetap ATBM. Beda sama kalau beberapa endo yang lain itu memang motifnya juga diikat ya teman-teman gitu. Cantik Kalau ini banget. kan motifnya memang diikat bukan di airbrush. Nah, ini juga harus hati-hati nih ya. Jadi Iya. jadi endo itu sendiri juga tadi banyak banget tekniknya. Jangan sampai juga salah untuk membedakan ya antara mana motif yang asli memang tenun, diikat ya, diikat. motifnya diikat sama motif yang itu ditambahkan Iya. dengan airbrush. Pasti juga secara value harga berbeda ya pastinya. Kalau yang full dengan motifnya tenun pastinya juga sedikit lebih tinggi mungkin ya harganya. Iya, betul. Kalau ini memang pengrajinnya yang membuat motifnya, jadi mereka harus langsung menggambar di benang itu sendiri. Oh, Kalau salah gambar rusak Semuanya. benang. Betul sekali. Sama juga sih secara proses juga tetap butuh ketelitian dan Iya, ketelatenan. Nggak ada semua intinya bikin wastra yang dibuat dengan tangan tidak mungkin tidak mudah. mudah. Tidak mungkin By the mudah. way, ini maksud nggak? Warnanya ini kesenangan kita sama kayaknya. Lucu. Lucu banget. Ini endek ya? Iya, Motif endek dari mana ya? Bangli. Ini Bangli ya? Nah, warna alam. Oh ini warna alam. Iya. Aduh. Aduh. Tapi emang ini Bangli. apa diskusi terpanjang ya di Bali ya Kak Moni, karena Banyak banget soalnya. dari historinya juga tadi dijelaskan Tekniknya. makna-maknanya, tekniknya, semuanya tuh komplit satu kesatuan yang menjadi ciri khas Bali tersendiri gitu ya. Yang menjelaskan gak cuma kayak dari kekayaan alamnya doang, kita sering banyak ke Bali biasanya ke destinasi wisatanya aja, tapi wastranya itu juga satu Luar kain biasa wastra aja kaya. kekayaannya. Ya. Waduh. Dan semua adalah belajar Bali melalui lembaran-lembaran kain Iya cantik. betul. Karena ini Belajar adalah Bali semua dari cerita lembaran kain. tentang Bali, indahnya dan luar biasanya Bali. tentang kepercayaan, tentang doa juga tadi sudah disebutkan ya. Wah, luar biasa. Baik kalau begitu. Makasih Terima sekali kasih kita sudah. banyak Jadi jangan lupa untuk mampir nih ke kita bisa Boothnya Bali. sampai hari apa? Hari Minggu. Sampai hari Minggu tanggal 29. Jangan lupa untuk mampir ke Boothnya Bali dan lihat-lihat wastra cantik karya pengrajin-pengrajin Bali. Gitu Banyak ya. banget pilihan. Banyak banget pilihan. Jangan lupa ya. Kalau gitu, sampai hari Minggu. Jangan lupa teman-teman sampai hari Minggu dan kita langsung jalan-jalan lagi kali ya Kak Monik. Muter Kita lagi lihat keliling lagi yang Indonesia. lain. Kita keliling Indonesia di JCC. Yuk Kak Monik. Dadah. Nah
itu dia tadi jalan-jalan singkat aku bersama dengan Kak Monik untuk melihat-lihat wastra Indonesia. Tadi itu cuma beberapa ya, Kak Itu ya. cuma beberapa dari sedikit dari sekian banyak. Sekian banyak dari Sabang sampai Merauke Indonesia semuanya berkumpul di JCC untuk menyambut kalian semua. Jadi jangan lupa untuk datang ke JCC sampai hari Minggu tanggal 29 nanti ya teman-teman semua. Dan mungkin dari Kak Monik ada yang ingin disampaikan sedikit untuk teman-teman yang ada di rumah. Iya, oke, saya Monik dari Rasa Wastra Indonesia. Benar kata Hapsa, kalian itu benar-benar harus datang langsung. Karena kalau sudah ingin melihat Wastra Nusantara itu nggak bisa hanya mungkin hanya dilihat di gambar ya. Iya, Tapi betul. ini mumpung sekarang acaranya offline ya, bisa seru-seruan lagi datang langsung ke JCC untuk bisa melihat langsung dengan mata, memegang, merasakan. Aduh, Saling nggak bisa bercerita kebayang ya. lah ya. Setiap histori yang ada di lembaran Iya, semua jadi wastra yang ada di sini. bisa langsung melihat dan akhirnya juga pasti jatuh cinta kayaknya Iya. ya Hafsa. Tadi aja kita kayaknya borong ya Bingung Kak Monik ya. ya. Sampai bingung nih teman-teman semua. Gitu. Jadi begitulah, karena kalau dengan nanti teman-teman juga sudah mulai cari tahu dan juga bisa tanya-tanya bagaimana wastra itu dari sisi teknik pembuatannya, kompleksitas rumitnya, lama ya, ada yang lama juga buat ya, dan juga dari semua motif dan cerita-cerita di baliknya, aku yakin sih Hapsa pasti akan semakin bisa memahami, kemudian juga pastinya akan jauh lebih mengapresiasi Wastra Nusantara. Dan juga ini juga salah satu bentuk dukungan kita terhadap semua UMKM para pengrajin Wastra Nusantara di Indonesia. So acara ini menarik, jangan lupa sekali lagi tadi Hapsa bilang ini sampai hari Minggu 29 Mei 29 harus Mei. pada datang Harus ke sini, terutama buat semua pencinta wastra dan juga yang pengen tahu tentang Wastra Wastra Nusantara. Indonesia, Wastra Nusantara. Baik, begitu terima kasih banyak. Sama-sama Kak Monik. Hapsa. Sudah nemenin aku Dadakan nih. ketemu malah diculik kan? Iya, ngobrol-ngobrol. diculik nih, jadi banyak tahu soal Wastra Nusantara. Baru sedikit tadi, jadi Sama-sama, teman-teman harus iya. simak Sama-sama dan belajar datang lah. sini. Sama-sama belajar ya Kak Monik ya. Kalau gitu jangan lupa sekali lagi teman-teman untuk hadir di Karya Kreatif Indonesia 2022 sampai 29 Mei 2022 hanya di Senayan JCC. Sampai jumpa teman-teman semua.